Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini yaitu PKN tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Simak terus videonya dengan baik ya. Pertama-tama kita akan bahas apa sih pengertian sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat sementara yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 tentang Pertahanan Negara Pasal 30. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang terakhir, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disebut dengan Sishankam Rata. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, yaitu kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Materi selanjutnya yaitu kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Para pahlawan bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajah demi untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita juga harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara dan memiliki kesadaran bela negara serta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan tempat tinggalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bagaimana wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara?
Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui: pertama, pendidikan kewarganegaraan; yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran PKN pada bab 2 ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.